Sa, bisa menganggap Bangsa adalah sebagai mbak besok menurut Mbak Astrid yang bilang Mbak kehidupan besok ya seperti ini. Reza butuh bimbingan dan makanya masih percaya bahwa Reza ke lingkungan yang akan memberikan Reza tetap berkarya, mendapatkan rezeki. Tapi Reza berkhianat sama Mbak Astrid, jelek-jelekin Mbak Astrid sampai semua orang di lingkungan Mbak Astrid itu percaya sama omongan Reza karena Reza jauh lebih terlihat nice ketimbang Mbak Astrid dalam berbicara. Saya kaget Iki Kanu suka ngetek postingan dia yang bohongin Reza dan kita di DM-an dia selalu bilang Mbak juga saksi ya, Mbak korbannya ya, Mbak juga pernah menangis ya Ki. Jadi setelah saya juga diskus sama Mas Krisnamukti karena beliau juga sahabat saya dan tahu semua yang terjadi, semalam saya memutuskan oke, saya speak up dan saya akan bicara. Insya Allah Bismillah, saya tidak mengada-ngada, tidak menunjukkan sumpah atas apapun saya berani berkata bahwa apa yang saya katakan ini adalah sebuah kebenaran dan saya mengaku. Kalau bicara soal Reza Herlambang, sekitar sudah 2-3 tahun saya mungkin nggak ketemu ya sama dia. Terakhir 2018 dia komunikasi sama saya minta tolong untuk bisa dikandungannya dan saat itu saya mengusahakan dia dalam bentuk arisan tapi tidak terjadi karena akhirnya itu saya masih pikir lagi aduh yang kemarin aja ada yang belum terselesaikan. Kalau ditanya berapa sih duit Mbak Astrid, saya bilang saya tidak bisa menilai angka itu karena saya saat itu terlalu keras saya menganggap dia gitu. Dia memproduserin lagu untuk dua talent saat itu Paul dan Clay, dari gaya pakaian segala macam. Dia selalu telepon saya, Mbak handle dulu ya, Mbak oke. Saat itu saya masih ada rezeki, ya udah saya transfer. Saya tuh nggak berhitung orang ya saat ada udah. Saya nggak berpikir dia gimana karena dia kan dulu saat itu berada di Bandungan Pro sebagai artis yang saat itu ya 2012-2013 dia saya gadang-gadang sebagai salah satu caleg saat itu. Nah saat bertemu dengan saya itu cerita dia sendiri Mbak untuk ketemu Mbak tuh aku ngirit 25.000 doang loh. Dia cerita saya hanya berani terbuka sama Mbak Astrid gak mulia ya jadi saya sampai jalan dari Pancoran ke Kalibata untuk ada pertemuan itu adalah saya memberikan penawaran ini Za, kamu tuh smart, kamu tuh kayaknya berpotensi saya kebetulan lagi mau bantu salah satu partai tentang artis-artis oke salah satunya ini dengan dia masuk ke situ otomatis terbukalah rezeki dia. Nah kebayang nggak kalian kalau jadi saya membawa ibaratnya saya membawa anak saya ke situ tiba-tiba anak saya masuk ke dalam satu lingkungan yang ngeblok semuanya yang tadinya pekerjaan dipercayakan oleh saya khususnya media center ya dipercayakan oleh saya event program tiba-tiba beralih ke Reza Herlambang dan tanpa sebab orang-orang yang di dalam lingkungan tersebut tiba-tiba membenci saya tanpa sebab sampai saya diperjuangkan oleh Sani Nayawan itu sahabat saya. Sani Nayawan dan salah satu talent saya Izzy namanya dia memperjuangkan saya untuk bicara kenapa Astrid dibenci kenapa Astrid tiba-tiba harus kehilangan program-program yang sudah diperjuangkan sejak awal sebelum ada Reza kenapa ketika ada Reza semua berbalik arah ke Reza gitu loh saya nggak tahu. Nah singkat cerita beberapa tahun kemudian ternyata orang-orang tersebut itu menjadi korbannya Reza yang lama bukan hanya 100-200 tapi ada yang 500 juta, 700 juta yang berapa sekian salah satunya yang saya dengar adalah film ada salah satu pengusaha mau bikin film Paskibra di dunia salah satu yang terlibat itu ada talent saya juga dia yang bicara di awal ini ada saya mau bikin film Paskibra Mbak bantu yuk kita ketemu udah kamu aja deh menurut saya lagi sibuk kan kamu aja sama anak manajemen saya namanya Agung entah gimana tiba-tiba kok film itu jadi yang ngerjain Reza sampai kata terdengar kabar sudah di DP buat Mas Anggun Bramantio dan sampai juga diungkap oleh Mas Ikan kan dia menerima fee 300 juta saya kira itu runtutannya benar memang betul jadi saya tahu semua apa yang dilakukan dan dipercarakan Reza mungkin kalau soal itu saya sebenarnya nggak mau harus bicara yang saya sebutkan adalah saya bukan bicara uangnya ya uang bisa dicari kalau kita dikhianat tidak ada kebahagiaan yang terakhir dari sebuah pengkhianatan saya percaya itu jadi saya
ya udahlah saya balas sampai uang nggak harus kita kejar. Jadi lebih baik ya udah, saya yakin suatu saat akan terbuka bener. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah, dan thanks God semua saya ucapin. Itu saya melihat seorang kandung berani speak up. Wah, di sana saya udah dengar dia beberapa orang, di sini udah beberapa, kanan kiri atas bawah semua depan belakang saya dengar. Saya pernah menangis. Kenapa? Bukan soal uang, soal harga diri dan nama. Bayangkan kalian kalau jadi saya ngebangun manajemen saya, ngebangun kepercayaan di salah satu lembaga, anggap saja pemerintahan atau apapun itu, dipercaya untuk bawa teman-teman artis, kemudian dijatuhkan oleh artis yang saya bawa. Semua saya kehilangan program yang nilainya saya nggak tahu. Terus kedua, kalau untuk penyanyi, ada salah satu penyanyi saya nggak enak banget, namanya Rita Hasan. Reza bilang, Mbak, Rita Hasan bikin lagu Mbak, lewat saya dong. Oke, memang nggak besar 50 juta, tapi lagu itu hanya baru jadi semacam kayak duetnya aja. Vokal juga belum, mastering apalagi nggak sama sekali, padahal perjanjiannya ada sampai ke duet. Oke, dan juga ada sejumlah uang yang dia pinjam lewat saya kepada Rita Hasan. Posisinya adalah, saya masih ingat banget. Ini dikasih di salah satu dapil dia di Cianjur Selatan. Ini di kasir, ini Reza Herlambang beli sesuatu 5 juta dan kurang uang saat itu. Ini Rita Hasan, ini saya, Mbak ada uang nggak? Karena saya udah ngerasa gue terlalu banyak nih gitu kan, Papa transfer, dia selalu bilang ada uang nggak deh? Aku bilang, tak, lu ada uang nggak? Uang cash, tapi ada butuh cash, ada 5 juta. Dan Ritanya juga mungkin tahu memang itu buat Reza, orang dikasih depan mukanya dia kok. Tapi Rita Hasan menjaga komitmen attitude, saya ngomong, ya kan? Sampailah dia menagih Reza balik, itu kan urusan Mbak Astrid. Itu yang ketahuan. Belum lagi dia pinjam-pinjam sama teman-teman saya yang lain. Dan bisa saja dia menyebut itu Mbak Astrid. Saya nggak tahu. Kan? Nah, jadinya melihat hal yang sekarang muncul ke permukaan, buka media, Reza begitu dikagumi, orang empati, dia struggle banget, seorang yang bisa menutupi kesusahan, kesulitan, anak yang soleh, anak yang baik, berbakti sama orang tua, buat saya nothing. Karena saya tahu saat dia mendapatkan uang untuk pekerjaan yang saya arahkan untuk ke satu tempat, itu pekerjaan, dia malah pergi ke Singapura, dia malah kurang nangis. Apa tanggung jawab saya sama orang memberi pekerjaan? Terus lagi-lagi dia selalu melakukan hilang kontak. Saya nggak pernah diblok, hilang kontak. Saya yang ngeblok dia, bukan saya diblok. Terakhir tahun 2017 dia bikin perjanjian sama saya yang ditulis di dalam satu kertas, dimasukin dalam botol, dimasukin ke dalam tanah di belakang rumah saya. Waktu itu saya masih RJA kali ini. Ada fotonya, saya pernah posting di Instagram, saya tag ke dia, di barang, Mbak, maksudnya apa? Maksudnya ingin mengingatkan janji Reza. Aku bilang gitu. Terus terakhir lagi saya sempat ada miscommunication juga sama Kiki, sempat marah juga Kiki, saya sampai dia bikin story marah-marah sama saya karena saya minta pertanggungjawaban Reza, saya lagi butuh uang, saya minta 35 juta terakhir. Kenapa saya minta? Karena itu ada di dalam perjanjian. Jadi yang transfer saya udah nggak tahu kemana nih gitu, berapa jumlahnya, kan akhirnya 35 juta itu saya minta Kiki dengan berbaik hati membantu membayarkan dengan cicilan sebanyak 8 bulan. Itu ada sebenarnya perjanjian masih di apart, tadi saya buru-buru kan kerja jadi saya langsung. Jadi yang saya harapkan sekarang ini, saya pengen semua lihat sesuatu jangan dengan mata tapi dengan hati. Kenapa? Orang Indonesia ini memang kadang-kadang mudah empati dengan berita-berita tentang orang sulit. Saya lihat terus kemudian harus bisa bedain dong, sulit beneran apa sulit bohongan, ya kan? Jadi yang sulit itu sebenarnya kita, saya terutama, saya ini seorang perempuan, saya sedang jalan, saya cari uang kerja siang malam, pagi, dan saya sampai mengorbankan kuliah saya, kan? Saya harus berhadapan dengan seorang yang orang nggak percaya kalau saya bicara ini. Dan ini bukan sekali dua kali. Kemarin kasus saya minum, kan? Saya selalu berada di posisi pasti orang akan, dia punya fans gitu loh, dia punya fans. Saya hanya orang belakang layar, orang belakang layar yang bekerja harus menghadapi klien, orang belakang layar harus bikin konsep. Memangnya mudah mengklip artis menjadi seorang politisi? Enggak mudah.
nggak sedikit uang yang dikeluarkan. Nggak, bukan saya juga banyak uang, bukan, tapi karena kerja keras saya, terus kemudian kerja saya dikembangkan oleh seorang Reza Herlambang. Ya, tiba-tiba orang banyak membenci saya di satu lembaga, di mana lembaga itu dipercayakan sama saya. Salah satunya yaitu saya program media center. Saya masih ingat sekali bagaimana perjuangan Bang Sri Ngayawan sampai bilang, udah nanti tenang aja. Akhirnya saya udah capek menjelaskan sama orang-orang itu bahwa saya kenapa harus dibenci ya, hanya karena terhasut sama seorang Reza Herlambang. Akhirnya saya capek. Saya ngerasa orang-orang tersebut lebih melihat Reza Herlambang dibanding saya, seorang ibu, seorang pekerja, perempuan yang bekerja memang dengan cara gimana ya, saya bekerja untuk akses ini, meningkatkan popularitas dia menjadi kampus itu bukan mudah ya, bukan politik, bukan mudah, dan kerja di politik itu bukan hal yang mudah, banyak. Kenapa sih akhirnya bisa pengen speak up gitu? Melihat kebenaran. Saya kasihan juga ngeliat kamu dan apa yang dilakukan lu benar. Saya tahu. Saya melihat ternyata di kanan kiri kita lu banyak yang nggak berani bicara. Saya nggak ngerti kenapa. Nggak boleh dong. Saya harus bicara kebenaran. Ya harus karena bicara kebenaran. Ada saatnya, ada waktunya. Karena saya pernah menunggu momen ini lama sekali. 2016, lama. 2020 berarti 5 tahun sudah berlalu. Dan sekarang dia warawiri di podcast dan lain, dan semua orang mengaguminya seolah dia seorang sosok dia stable banget, saya orang tua dan lain-lain. Pada menutupi itu dia bisa tampil dengan Alphard, dia bisa tampil dengan kemewahan meskipun dia rental apapun itu, tapi intinya dia sudah menzolim orang-orang yang bekerja di belakangnya. Ya, bukti gitu sebenarnya, ya punya bukti sendiri. Kalau Reza ini melakukan bukti dan tapi banyak orang-orang yang di luar kita ini, lingkungan saya itu adalah orang-orang yang tidak mau bicara, orang-orang yang udahlah termasuk saya sebenarnya orang yang udahlah, tapi saya ngerti sendirian dan bahkan meskipun saya tadi nonton di bahasa Pak, gue nyebut nama lo ya, karena salah satunya gue harus bertanggung jawab sama lo tentang lagu lo ya, apa ceritakan aja apa adanya memang terjadi yang sekitarnya. Kemudian juga tadi kita menyebut lagi nama seorang artis Rizal atau siapa, dia bilang ada juga dirugikan 200 juta, temen gue Alika, gue gak masuk ke ranah itu yang gak gue kenal gitu. Saya hanya akan bicara yang saya tahu, memang berkenan dengan orangnya saya. Total dari keseluruhan kerugian yang Pak Astrid, kalau link tidak bernilai, kamu kebayang nggak, kamu punya link besar, ya kan, link besar, kamu bawa anak kecil lah ke dalam link itu yang akan memberikan dia satu posisi yang bagus, program-program yang bagus, tapi dia malah menjatuhkan kita sebagai anak saya orang tua. Itu link tidak ternilai, karena program itu kan kita tidak tahu, tapi yang jelas saya kehilangan semua program. Kemudian kalau nilai uang, saya pernah ada memproduserin, dia bilang produser, tapi apapun semua uang saya. Mbak tolong bayarin dulu, Mbak transferin dulu, Mbak tiba masuk dulu. Belum lagi yang lain-lain. Ya memang nggak, 10 juta, kan saat itu saya lagi bekerja. Dan saya hanya berpikir dia talent saya, toh dia juga akan saya kembangkan menjadi sebuah karya yang bagus, nanti disembahkan lagilah uang itu. Dan saya nggak pernah ada hitam di atas putih. Gimana sih namanya kita nganggap talent minjem, ya udah transfer aja gitu loh, nggak ada. Tapi kalau mau dicek pun mungkin bisa ya, kita ke BCA, kemudian di BCA saya nomor lama yang saya blok karena saya pernah itu kan, hack itu, selaporin ke Mabes Polri. Jadi artinya memang kalau kita bicara fakta, saya bicara fakta. Mohon maaf saya nggak bawa bukti, tapi bukti ada manusianya, ada kanu. Saya juga bawa Mas Rizta bukti, kesini pun saya diskus sama Mas Rizta, lo harus bicara. Kita bantu kebenaran. Udah sempat lapor ke polisi? Oh enggak, saya nggak pernah berniat melaporkan ke polisi sama sekali. Mas Rizky, tapi tahu kan latar belakang dia dulunya kaya? Saya kenalnya dia sudah tidak kaya. Jadi saya nggak tahu, saya pernah dengar waktu saya masih seperti kalian di wartawan dulu, waktu itu saya taunya dia sama Nia Ramadhani apa dengan kehidupan gitu. Saya tahu, tapi dengar cerita tentang mamanya dulu, mohon maaf ya Allah, mamanya sempat jatuh sampai di pinggir jalan melelang gitu. Saya pernah dengar juga sampai yang sudah hampir kehilangan suaminya gitu ya.
saya pernah dengar itu. Dan itu semua dari Reza sendiri yang juga sama saya. Saya anggap dia itu adik gitu. Kemudian kita bintangnya sama, dia 3 Desember sampai 8 Desember, kita sering bareng-bareng apa. Dan saya juga nggak buang gitu, Reza juga pernah yang membelikan saya kayak tas yang lumayan punya harga gitu loh. Pada saat saya ulang tahun dia belikan PLV. Nah, saya nggak bohong ketika saya juga memberikan pekerjaan dia yang mendapatkan uang besar. Saya dikasih fee-nya, saya diminta, saya nggak bohong. Kita pernah bareng, kita nangis bareng, kita ini bareng, tapi saya sedih kok, ya saya bisa ya ternyata orang-orang yang saya kenalin semua kena gitu loh. Dan akhirnya kan saya yang menjadi kehilangan ya dok, saya hubungan misal sama kalian baik, tiba-tiba kalian saya bawa orang baru misalkan, terus kalian kena kayak gitu, kalian bencinya sama saya, lo bawa orang nggak benar nih, ya kan. Kalau Kak Reza, harapannya apa, keinginannya dari Ada besar. apa yang mau dikasih kamu? Bisa mengungkapkan Mansur adalah sebagai mbak, besok Mbak Astrid yang bilang mbak, minuman besok ya seperti ini. Reza butuh bikin, dan makanya masih percaya bahwa Reza ke lingkungan yang memberikan Reza tetap berkarya, mendapatkan rezeki. Tapi Reza berkhianat sama Mbak Astrid, jelek-jelekin Mbak Astrid sampai semua orang di lingkungan Mbak Astrid itu percaya sama omongan Reza, karena Reza jauh lebih terlihat nice ketimbang Mbak Astrid dalam berbicara. Ya, artinya semua orang kalau melihat Reza terpesona ketika Reza berbicara, entahlah apa, tapi yang pasti memang itu kenyataan. Yang saat itu Mbak Astrid berjuang untuk perbaiki nama Mbak Astrid, sampai minta kalau Mbak Astrid Nayawan, orang yang tahu semua sejarahnya, gak kesampaian, tidak bisa. Dan saatnya Reza, kalau menurut Mbak Astrid, kamu juga nggak muda lagi ya, umurnya mungkin udah 40 ya, atau udah 80 sekian. Lebih baik di dunia kita mengaku daripada berlama-lama. Kasihan sama almarhum mama, kasihan juga sama Pak Opi, Rizky, kakak kembar kamu. Yang artinya kamu adalah anak kebanggaannya ya, tetaplah jadi anak kebanggaan. Mudah-mudahan bisa diselesaikan baik-baik. Kalau Mbak Astrid sumpah, apapun itu tidak pernah berniat melaporkan ke polisi. Tapi kalau kita mau bicara baik-baik, kita bicara baik-baik. Hanya saat ini Mbak Astrid punya kesempatan untuk bicara, berterima kasih sama Allah luar biasa. Paling tidak, saya bisa memperbaiki nama saya yang pernah kamu jelek. Di rumah saya waktu itu sekitar malam mau nagih ke desa, ada beberapa ini termasuk salah satu teman saya kalau sebut nih juga artis ini juga anggota dewan sekarang, nagih di rumah Reza, sampai di sana lemah semua, pulang subuh dengan udah kesian ngelihat mamanya lagi sakit, Reza juga kelihatannya lagi sedih, jadi Bintaro ya, jadi saya juga lemah tuh ketemu dia. Reza memutuskan udah selesai, nggak ada rezeki kali tuh. Lemah memang kita, dan belum lama saya ada salah satu artis saya ngopi di tempatnya dia. Mbak tahu nggak sih, itu ada ilmu tahu kan? Si artis ini ngomong gitu. Jadi saya kira ya saya nggak tahu ya, saya nggak mau sujon, tapi memang kalau emang itu apa yang harus ditakutin sih gitu loh. Kalau kita jalurnya memang benar, nggak usah takut mau ilmu apa, ilmu kudu, ilmu apa. Saya kira kalaupun itu semua terkalahkan oleh kebenaran, saya nggak takut.